Hanya karena gigi kopling di luar rusak? Tapi harganya Rp10.000 untuk membelinya di Pakistan. Untuk mengurangi kerugian ini, mereka siap untuk hanya menyambung dengan pelat baja. Tanpa diduga, setelah serangkaian operasi oleh Master, ini sebenarnya dapat diperbaiki seperti yang terlihat ketika meninggalkan pabrik. Dan inilah pemilik loader di pesawat. Mengirim persnelingnya langsung ke bengkel. Bersiaplah untuk membiarkan Master melihat apakah perbaikan dapat dilakukan. Master siap menyambung pelat baja bulat ini. Kira ini tidak hanya memecahkan masalah pengelasan yang lemah, Anda juga dapat menyambungkan batang yang patah menjadi satu. Karena pelat baja yang disiapkan perlu dirapat dengan lubang. Ketika muka ujung posisi lubang asli mempengaruhi penyambungan, sisa-sisa, Anda hanya bisa memotong semua. Ambil diameter luar poros sebagai referensi. Kurangi pemotongan bantuan asing yang terus-menerus, sampai sebanding dengan diameter luar poros. Meskipun ketebalan pelat baja relatif mudah disambung, tetapi untuk menjaga poros tetap terpusat, bagian yang tertanam perlu dikerjakan dengan benang penyambungan. Buat lebih mulus dengan pelat baja. Bahkan jika dinding bagian dalam tidak dapat dilas, itu masih bisa ditekankan. Setelah pemrosesan benang luar poros selesai, selanjutnya Anda dapat menangani pelat baja bulat ini. Ditandai langsung di tengah lingkaran dengan alat putar. Di bawah pengukuran kaliper yang akurat, semua bagian dalam tanda melingkar harus dihilangkan. Meskipun mereka tidak menggunakan bor untuk melubangi, pemotongannya meluas. Tapi di lingkaran lepaskan diameter dalam di bawah premis yang relatif besar, ada cukup ruang untuk memotong dengan pisau berulir. Setelah berhasil melubangi bagian tengah pelat baja, permukaan pelat baja masih perlu diproses rata dan halus. Untuk meningkatkan hasil akhir secara keseluruhan, disesuaikan dengan bidang dengan permukaan melengkung dari dinding bagian dalam. Ini tentang apakah keduanya bisa cocok bersamanya. Bukaan jahitan yang persis sama dengan diameter luar kepala poros. Benang internal pemrosesan pelat baja hanya dapat berperan setelah benang dipotong dan dibentuk. Silinder poros yang diproses dapat dihubungkan dengan pelat baja. Dari kekonyolan rotasi, gergaji sekrup internal tidak memiliki kesalahan. Ini tidak dapat dipisahkan dari pengukuran ketat tuan tua. Setelah pelat baja berhasil disambung, Master juga perlu menyelesaikan masalah dengan clutch gear. Karena lubang pabrik asli yang rusak masih tersisa di gigi. Pelat baja yang disambung harus sesuai dengan cincin bagian dalam roda gigi lagi. Diameter dalam roda gigi harus sama dengan diameter luar pelat baja. Permukaan danau lubang pecah yang tersisa. Ini mengharuskan Master untuk mengontrol pemegang pisau dengan tepat, mencegah pemotongan berlebihan dari kapak konsentris yang tidak dapat disambung. Pada saat ini, objek perbandingan kura-kura kartu besar digunakan. Langkah selanjutnya adalah terhubung dengan pelat baja. Meskipun Master menggunakan ketukan sederhana dan kasar, klik pantat, tapi kekuatan setiap palu mempengaruhi level. Untuk membuat poros yang disambung masih 90 derajat vertikal, Sigulak slot pena penggaris untuk mencocokkan kesenjangan antara kecocokan adalah kebenaran, hingga pas dengan penggaris baja dan tidak ada celah. Setelah penyesuaian selesai, gunakan batang las untuk mengelas dan memperbaiki keduanya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kekuatan setelah pengelasan sama sekali. Area pengelasan internal sepenuhnya mampu menangani dengan kedua celah penyambungan dilas satu sama lain. Permukaan akhir dapat disimpan pada permukaan horizontal. Pegangan bergelombang seperti ini. Anda harus memotong lapisan ekstra dengan bantuan mesin bubut. Tidak hanya menutupi bekas las. Estetika clutch gear juga bisa membuat lompatan kualitatif. Ini adalah gigi yang telah dipoles oleh penggiling sudut. Ini sebenarnya telah dikembalikan ke gloss asli. Bahkan Master tidak dapat menemukan jejak pengelasan, tapi karena di luar cincin bagian dalam dari clutch gear, mereka memperbaiki listrik dan tidak ada cetakan lubang. Jadi Anda hanya bisa menggunakan karton untuk mencocokkan tanda. Potong garis tengah lubang melalui alat putar. Dengan cara ini, titik tengah dapat ditandai nanti untuk menghindari penyimpangan posisi lubang roda gigi. Saat Master membandingkan ketukan ketakutan, langkah pertama adalah mengebor lubang tengah melalui bor kecil dan kemudian kami mengembangkannya dengan bor besar. Ini menyelesaikan pemulihan posisi lubang panjang asli roda gigi. Jadi loader rusak ini melampaui kopling. Perlengkapan. Itu hanya disambung dengan pelat baja. Perawatan semacam ini benar-benar luar biasa.